Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Didi, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2022 yang akan melakukan presentasi mengenai mata kuliah Data Warehouse untuk melakukan proses ETL dengan judul Import Data dan Optimasi Pipeline untuk analisis dampak kenaikan UMR terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Meliana Rizky Ramadhani dengan NIM H1D022013 dan teman saya Kalista Hanindita dengan NIM H1D022049. Latar belakang. Dengan latar belakang upah minimum regional atau UMR merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui penetapan standar upah minimum yang layak. Kenaikan UMR setiap tahunnya seringkali dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak, namun di sisi lain juga menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap dunia usaha dan tingkat pengangguran. Kenaikan UMR berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi dapat pula meningkatkan beban biaya bagi perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan antara kenaikan UMR dan tingkat pengangguran menjadi isu yang penting untuk dianalisis secara berbasis data. Di Indonesia, saat ini data UMR dan tingkat pengangguran tersedia dari berbagai instansi, namun masih tersebar dan belum terkelola secara optimal untuk analisis jangka panjang. Kondisi ini menyulitkan proses pengolahan data dan analisis hubungan antara pertumbuhan UMR dan perubahan tingkat pengangguran secara komprehensif. Penerapan data warehouse dengan proses import data serta optimasi pipeline ETL menjadi solusi untuk mengintegrasikan data secara terstruktur dan konsisten. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai dampak kenaikan UMR terhadap tingkat pengangguran di Indonesia sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, sumber data untuk olah data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, dan kami memperoleh 3 file. Yang pertama, data tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi, data produk domestik regional bruto per kapita menurut provinsi, data jumlah industri mikro dan kecil menurut provinsi. Dan sumber data yang kedua yaitu dari Kaggle, dengan file yang kita peroleh yaitu data upah minimum regional. Selanjutnya, alasan kenapa kita memilih menggunakan data ini, yang pertama yaitu karena data tersedia tapi belum dimanfaatkan secara optimal, di mana data UMR dan tingkat pengangguran itu sebenarnya sudah rutin dipublikasikan setiap tahun. Namun dalam praktiknya data tersebut itu jarang diolah lebih lanjut untuk melihat dampaknya secara nyata. Tanpa pengolahan yang baik dan hanya menjadi arsip angka dan belum memberikan informasi yang bermakna. Dan alasannya kedua itu perbedaan kondisi antar daerah sangat besar, yaitu ketika kenaikan UMR di setiap provinsi itu berbeda-beda, begitu juga dengan tingkat penganggurannya, sehingga mengolah data ini memungkinkan analisis yang lebih adil dan realistis karena kebijakan UMR tidak berdampak sama di semua wilayah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kenaikan UMR sering diputuskan tanpa analisis jangka panjang. Karena dalam kenyataannya, penetapan UMR lebih banyak dipengaruhi oleh inflasi dan tekanan sosial. Sementara dampak jangka panjang terhadap pengangguran sering kurang dianalisis secara menyeluruh. Pengolahan data historis diperlukan untuk melihat dampak kebijakan tersebut dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya alasan yang keempat yaitu data mentah sulit digunakan langsung untuk analisis. Karena data dari berbagai sumber memiliki format, periode dan struktur yang berbeda. Tanpa proses pengolahan pengolahan dan integrasi, data ini sulit dibandingkan dan rawan kesalahan interpretasi. Selanjutnya, alasan yang kelima yaitu membantu menghindari kesimpulan yang keliru. Tanpa pengolahan data yang baik, kenaikan atau penurunan pengangguran bisa langsung dikaitkan dengan UMR, padahal banyak juga faktor lain yang mempengaruhi. Pengolahan data ini dapat membantu
hubungan yang lebih rasional dan terstruktur. Selanjutnya alasan yang keenam yaitu relevan dengan kebutuhan analisis kebijakan saat ini. Karena isu pengangguran dan upah selalu menjadi perhatian utama pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat mengolah data ini memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apakah kebijakan UMR sudah berjalan sesuai tujuan atau perlu dievaluasi. Seperti itu. Selanjutnya demo project. Project ini kita gunakan aplikasi EasyMob. Oke, baik. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah proses meng-cleaning data. Karena kita memiliki 4 file, maka dilakukan hal yang pertama yaitu kita meng-cleaning pada file jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil mulai provinsi 2018 sampai 2022. Hal yang pertama kita lakukan yaitu mengimport data jumlah perusahaan tersebut. Selanjutnya, karena kita memiliki keterbatasan action pada EasyMob, jadi kita memecah belah file yang ini menjadi per tahun seperti itu. Jadi dibikin per tahun. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu merename atau mengganti nama kolom pada masing-masing tabel. Di sini pada file sebelumnya yaitu kolomnya bernama 38 provinsi dan kita ubah menjadi provinsi. Selanjutnya kolom 1 kita ubah menjadi jumlah mikro, kolom 2 kita ubah menjadi jumlah kecil. Hal ini dilakukan untuk penyetaraan ke seluruh file yang nantinya akan kita lakukan proses ETL-nya. Nah, selanjutnya proses selanjutnya yaitu filter. Ya, selanjutnya yaitu proses filter null values pada tabel data jumlah perusahaan industri ini, di mana kita memfilter pada kolom provinsi, lalu kita hanya memilih nama-nama provinsi yang ada di kolom tersebut. Jadi untuk kolom-kolom yang kosong itu nantinya akan hilang, seperti itu. Selanjutnya yaitu menambahkan kolom tahun yang berisi tahun dari masing-masing tahun data tersebut berasal. Jadi dikarenakan tadi kita memisahkan datanya per tahun, jadi di sini kita membuat kolom baru, di mana kita menggunakan calculate new column. Di sini nama kolomnya itu yaitu tahun dengan isi tahun 2018. Dan untuk kolom-kolom selanjutnya dari 2019 sampai 2022 juga dilakukan hal yang sama. Oke, selanjutnya yaitu proses untuk menggabungkan data jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil menurut provinsi dari tahun 2018 sampai 2022. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada proses menggabungkan data, yaitu karena kita menggabungkan data-data yang sudah kita cleaning satu persatu per tahun, lalu kita gabungkan. Nah, selanjutnya di sini ada filter data untuk menghapus kolom provinsi yang berisi data Indonesia, karena ditemukan bahwa di file ini di kolom provinsi ternyata kita temukan ada Indonesia, yang mana Indonesia itu merupakan nama negara bukan nama provinsi. Oleh karena itu kita meremove Indonesia yang berada di kolom provinsi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada proses untuk menghapus kolom baris yang berisi strip dan 0 pada kolom jumlah mikro. Di kolom jumlah mikro kita kita hilangkan strip dan 0, yaitu dengan fungsi agar di kolom-kolom jumlah mikro nantinya itu hanya berisi angka-angka numerik saja, angka-angka yang memang ada nilainya, seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu kita langsung ke data
data yang kedua, yaitu data produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi 2018 sampai 2022. Hal yang pertama kita lakukan yaitu import datanya. Untuk dilakukan filter non-null values tabel data produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi. Jadi pada hal ini kita memfilter kolom produk domestik ini dan kita memilih isi dari kolom yang memang ada isinya. Jadi untuk kolom yang kosong atau tidak ada isinya kita bakal remove seperti itu. Jadi isinya nanti emang benar-benar angka numerik seperti itu. Nah, selanjutnya proses yang selanjutnya yaitu menambahkan kolom tahun yang berisi tahun dari masing-masing tahun. Di sini juga seperti tadi kita menambahkan kolom tahun karena kita emang memecah belah file tersebut karena keterbatasan action yang kita lakukan. Jadi di sini kita untuk yang sekarang ini tuh menggunakan tahun 2018, tapi untuk tahun-tahun seterusnya sampai 2022 juga kita akan melakukan hal yang sama. Dan setelah dibuat kolom tahunnya itu, kita melakukan penggabungan data produk domestik dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Seperti itu. Kita menggunakan append another table. Dan selanjutnya ketika sudah, kita mengubah seluruh isi kolom provinsi menjadi huruf besar. Ini dilakukan untuk menyamakan, untuk menormalisasi isi dari kolom-kolom lainnya juga karena ini memang perlu dilakukan untuk menyeimbangkan semua nama-nama atau isi dari kolom supaya bisa nyambung nantinya untuk diolah ke tahap selanjutnya. Dan di sini menggunakan rumus yang tersedia seperti itu, kita menggunakan modify kolom. Dan kita mengubah nama-nama isi kolomnya itu menjadi kapital semua seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu proses untuk menyamakan seluruh nama provinsi karena ternyata kita menemukan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ternyata untuk menormalisasi atau menyamakan dengan tabel-tabel yang lainnya itu mereka menggunakan format Kep titik Bangka Belitung. Oleh karena itu kita mengubahnya dari Kepulauan Bangka Belitung menjadi Kep titik Bangka Belitung. Berlaku juga di Kepulauan Riau, seperti itu. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu kita menghapus kolom baris yang berisi titik-titik. Kita memfilter, kita meremove kolom yang ada isi titik-titiknya seperti itu. Agar isi-isi kolomnya itu hanya berisi angka-angka numerik saja. Oke. Sudah, selanjutnya kita masuk ke data tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi. Hal yang pertama yaitu seperti tadi kita mengimport datanya, setelah itu kita mengganti nama kolom masing-masing tabel seperti kolom 3 yang tadinya 38 provinsi menjadi provinsi, kolom 1 menjadi Februari, kolom 2 menjadi Agustus. Kita merename itu. Dan kenapa di sini Februari dan Agustus itu karena dari data yang kita dapat itu kita peroleh data Februari dan Agustus. Seperti itu. Selanjutnya berhubung tadi di samping kolom Agustus itu ada kolom 3, yang mana kolom 3 itu isi kolomnya hanya kosong ya, cuma ada strip-strip saja. Oleh karena itu kita melakukan remove kolom
Dan kita hanya memilih kolom provinsi Februari dan Agustus saja, dan dengan otomatis kolom 3-nya itu tuh bakal hilang. Seperti itu. Karena kolom 3 juga tidak digunakan dan tidak ada isinya, oleh karena itu kita remove. Oke, selanjutnya untuk proses yang selanjutnya yaitu memfilter non-null values pada tabel data tingkat pengangguran tersebut. Dan kita memfilter di kolom provinsi, lalu kita hanya memilih kolom-kolom yang memang ada isinya, yang kolom-kolom yang memang nama-nama provinsi. Jadi untuk kolom-kolom yang kosong ataupun tidak ada isinya itu akan hilang. Jadi hanya ada nama-nama provinsi saja. Selanjutnya menambahkan kolom tahun yang berisi tahun dari masing-masing data tersebut berasal. Seperti sebelum-sebelumnya juga, berhubung kita memecah file tersebut dan di sini kita melakukan dari tahun per tahun. Oleh karena itu kita menambahkan kolom tahun dan dipilih untuk tahun-tahun tersebut dari 2018 sampai 2022. Untuk positionnya itu ada di sebelah kolom provinsi agar lebih mudah saja untuk dilihat. Selanjutnya yaitu menghitung rata-rata per tahun tingkat pengangguran dengan rumus seperti berikut. Ya, dengan rumus seperti berikut. Ini dilakukan karena kita akan melakukan proses ya untuk mengetahui apakah UMR-nya itu nanti bakal ada naik atau turun di tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu, karena kita memiliki data Februari dan Agustus, dan supaya kita juga langsung memproses dari data tersebut, oleh karena itu kita membuat rata-rata dari data yang memang sudah ada dari bulan Februari dan Agustus ini, dan diperolehlah rata-rata per tahun. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah dilakukan rata-rata, kita menggabungkan data tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi ini dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Kita gabungkan menjadi satu. Dan selanjutnya kita menghapus kolom provinsi yang ternyata kita temukan itu ada nama Indonesianya lagi. Jadi kita memfilter, kita meremove nama Indonesia ini karena dia itu nama negara bukan nama provinsi. Oleh karena itu kita hapus. Dan selanjutnya kita juga menghapus kolom baris yang berisi angka 0 pada kolom bulan Februari dan Agustus. Karena 0 ini adalah kosong ya, tidak ada angkanya. Jadi kita hanya mengambil isi kolom yang memang ada isinya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke data yang keempat, yaitu data salary by region 2018 sampai 2022, di mana langkah awalnya yaitu sama dengan mengimport data salary by region. Dari tahun data salary region ini itu kita peroleh ternyata isinya itu dari tahun 1997 sampai 2022. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita merename dulu, mengganti nama kolom pada tabel tersebut. Merename kolom dari yang tadinya namanya region kita ubah jadi provinsi, yang tadinya salary kita ubah jadi UMR, yang year kita ubah jadi tahun, dan selanjutnya setelah mengganti nama kolom, kita memfilter dan menghapus kolom provinsi yang ternyata ada nama Indonesianya juga. Seperti itu, kita meremove. Selanjutnya, kita memfilter tahun yang hanya menampilkan data dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita hanya membutuhkan data dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Dan itu juga kita jadinya tidak menggunakan data dari
1997 sampai dengan 2017 seperti itu. Karena untuk menyelaraskan dan menormalisasi data-data tabel sebelumnya juga dari tahun 2018 sampai 2022. Oleh karena itu kita hilangkan tahun 1997-nya sampai dengan 2017. Oke. Setelah data-data yang digabungkan tersebut, setelah data yang terpisah tersebut digabungkan, langkah selanjutnya adalah melakukan penggabungan data ke dalam satu tabel data utama. Langkah pertama adalah mengimpor tabel jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil menurut provinsi, mengimpor data produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi, mengimpor data salary by region, dan mengimpor data tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi. Langkah selanjutnya adalah melakukan merge atau penggabungan data dari tabel jumlah perusahaan industri skala mikro kecil menurut provinsi dengan tabel salary by region dengan menggunakan key provinsi yang dihubungkan dengan key yang ada pada salary by region dengan kolom provinsi dan key tahun yang dihubungkan dengan key pada kolom tahun salary by region. Selanjutnya adalah memilih merge modenya. Kita menggunakan inner join karena inner join ini dapat menggabungkan dua atau lebih tabel berdasarkan key yang sama dengan menampilkan hanya data yang memiliki kecocokan pada seluruh tabel yang digabungkan. Pada ini, data yang digabungkan merupakan kolom UMR. Setelah melakukan merge kolom UMR, langkah selanjutnya adalah melakukan merge kolom rata-rata pengangguran per tahun. Kita dapat menghubungkannya dengan key provinsi yang ada pada jumlah perusahaan industri skala mikro dengan key yang ada pada provinsi tingkat pengangguran terbuka dan key tahun yang dihubungkan dengan key tahun pada tabel tingkat pengangguran. Match yang digunakan juga menggunakan inner join dengan kolom yang digabungkan adalah rata-rata per tahun. Setelah rata-rata per tahun digabungkan, langkah selanjutnya adalah melakukan rename rata-rata per tahun dengan rata-rata pengangguran. Kita lakukan rename agar kita bisa tahu rata-rata per tahun itu merupakan rata-rata per tahun apa. Setelah rename, kita perlu melakukan merge dengan tabel produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi dengan key provinsi dan tahun yang ada pada tabel produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi. Dengan data yang diambil merupakan kolom data produk domestik regional bruto. Setelah melakukan merge, langkah selanjutnya adalah kita menambah kolom jumlah industri dengan perhitungan jumlah mikro ditambah jumlah kecil. Jumlah industri ini merupakan indikator bahwa kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja dan sebagai variabel pendukung dalam proses analisis.
Setelah itu kita perlu mengurutkan nama provinsi dan tahun sehingga terurut dari abjad hingga mulainya tahun. Proses ini sangat berguna dalam proses selanjutnya, yaitu proses menambahkan tahun B. Tahun B yang akan digunakan sebagai indikator dari tahun setelahnya. Proses penambahan tahun B dimulai dari salary by region dengan rumus tahun B sama dengan tahun ditambah tahun 1 tahun, sehingga akan menghasilkan tahun setelahnya. Tahun B kemudian akan digunakan sebagai key yang akan digunakan dalam merge. Dalam melakukan merge, kita perlu menghubungkan kolom provinsi dengan kolom provinsi yang ada pada salary by region. Selanjutnya, tahun yang ada pada kolom tahun jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil menurut provinsi digabungkan dengan kolom tabel tahun B yang ada pada salary by region dengan mengambil data UMR, sehingga menghasilkan data UMR 1 tahun setelahnya. Seperti contoh pada tahun 2019, data UMR 2 yang dihasilkan atau UMR tahun setelahnya merupakan diambil dari tahun 2018, sehingga UMR tahun setelahnya dari 2019 adalah 2018. Apa ya? Ya. Selanjutnya adalah menghitung pertumbuhan UMR. Pertumbuhan UMR berisi fungsi yang berarti UMR dari tahun sebelumnya apabila nilainya 0 atau kosong, maka perhitungan tersebut tidak dilakukan. Dan apabila kondisi satu tersebut tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan UMR dikurangi UMR tahun sebelumnya dibagi UMR tahun sebelumnya dikali 100 dengan menggunakan round, 2 yang hanya mengambil data 2 angka di belakang koma. Setelah menghitung pertumbuhan UMR, kita juga perlu menghitung pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka. Dengan cara kita perlu juga menambahkan tahun B pada tabel tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi dengan rumus yang sama, yaitu tahun ditambah 1. Kita juga perlu menggabungkannya atau melakukan merge pada tabel utama dengan fungsi yang sama, yaitu menggabungkan kolom tabel provinsi dengan kolom tabel provinsi yang ada pada tabel tingkat pengangguran terbuka dan kolom tahun dengan kolom tahun B yang ada pada tabel tingkat pengangguran terbuka dengan data yang diambil yaitu rata-rata per tahun. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata per tahunnya dari tahun sebelumnya Aceh 2019 yaitu 6,44. Begitu pula pada data-data berikutnya. Setelah itu kita juga perlu merename atau mengganti nama kolom dengan pengangguran like, yaitu pengangguran dari tahun sebelumnya.
Setelah itu kita perlu menghitung pertumbuhan pengangguran terbuka dengan rumus apabila tingkat pengangguran terbuka pada tahun sebelumnya adalah 0 atau kosong, maka kondisi tersebut dilakukan. Dan apabila kondisi 1 tidak dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan kondisi 2, yaitu menghitung rata-rata pengangguran per tahun dikurangi tingkat pengangguran tahun sebelumnya yang dibagi dengan tingkat pengangguran tahun sebelumnya dikali 100 menggunakan round 2. Maka akan menghasilkan tingkat pengangguran pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila pada tahun sebelumnya kosong, seperti pada tahun 2018, itu karena pada tahun sebelumnya dari 2018 ke 2017 kita tidak menggunakan datanya, sehingga data tersebut tidak dapat muncul. Setelah itu kita menghitung rasio antara produk domestik dengan UMR yang dimiliki oleh setiap provinsi dengan rumus produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku dikali 1000 dibagi UMR dengan menggunakan round 2 pula. Setelah data utama yang digabungkan telah selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan load ke dalam database. Langkah pertama dalam melakukan load adalah membuat database baru pada PHP atau database lainnya yang dimiliki. Sebagai contoh, membuat tabel DIM provinsi dengan isi tabel ID provinsi dan nama provinsi, DIM waktu dengan isi ID waktu dan tahun, serta file ekonomi yang berisi ID file ekonomi, ID waktu, ID provinsi, industri mikro, industri kecil, total industri, UMR, TPT atau tingkat pengangguran terbuka, PDRB atau produk domestik regional bruto, dan grow UMR atau pertumbuhan UMR, grow TPT atau pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka, dan rasio dari UMR dan PDRB. Setelah selesai, kita perlu melakukan remove. Sebelumnya kita perlu melakukan import data utama atau data yang akan kita load ke dalam database. Langkah selanjutnya adalah melakukan remove duplikasi. Sebagai contoh, pada tahun, karena pada masing-masing provinsi terdapat tahunnya masing-masing, sehingga hanya menampilkan satu tahun 2018, satu data dari tahun 2019, begitu juga seterusnya. Setelah remove, kita dapat melakukan export. Sebelum melakukan ekspor, kita perlu menambahkan konektor pada file EasyMorph dengan database yang kita miliki. Untuk menambahkannya, kita dapat melakukan manage connector, menambahkan new connector, memilih SQL dan MariaDB, melakukan konfigurasi, menambahkan name seperti DW Indonesia atau DW ITL, menambahkan user, root, server, localhost, serta database name-nya seperti contoh DW_Indonesia. Setelah itu oke. Setelah itu kita dapat melakukan close. Pada kolom konektor, kita dapat memilih
konektor yang akan kita gunakan. Pada tahap ini kita akan menggunakan DB Indonesia. Langkah pertama untuk data yang akan kita ekspor adalah data untuk dim waktu. Sehingga kita perlu memilih database dari DW Indonesia dengan tabel dim waktu. Karena kita hanya memilih beberapa kolom, kita bisa memilih eksplisit dengan kolom yang akan kita pilih. Kolom dengan tabel tahun. Dengan isi tabel tahun. Setelah itu, run action. Setelah itu, data akan masuk ke dalam database. Selanjutnya adalah meremove duplikasi dari provinsi, sehingga akan menampilkan satu-satu dari nama provinsi, seperti contoh Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, dan lainnya. Setelah itu kita dapat melakukan ekspor kembali dengan menambahkan manajer DW Indonesia, menetapkan tabel manajer yaitu tim provinsi pada database DW Indonesia, memilih eksplisit yaitu kolom tertentu yang akan kita ekspor, seperti kolom provinsi dengan kolom tabel yang ada pada database yaitu nama-nama provinsi. Setelah itu kita dapat run action. Setelah database waktu dan provinsi selesai ditambahkan, langkah selanjutnya adalah menambahkan data ke dalam tabel ekonomi. Kita perlu mengimport data waktu yang ada pada database terlebih dahulu, karena kita memerlukan ID waktu yang dimiliki oleh waktu dan mengimport di provinsi yang ada pada database. Karena kita juga memerlukan ID provinsi yang ada pada provinsi. Untuk importnya kita dapat melakukan query database dan DW Indonesia. Itu kita dapat mendapatkan tabel dari waktu. Seperti contoh pada DW Indonesia, nanti kita pilih DW Indonesia, tabel yang kita inginkan, seperti tabel waktu, pilih kolom tabel yang akan digunakan. Setelah itu oke. Karena struktur data atau tipe data yang dimiliki kolom tahun menggunakan char, kita perlu mengubahnya dari teks menjadi number dengan menggunakan convert data type, sehingga kolom ini tidak lagi teks tapi number. Setelah dim waktu, kita juga perlu mengimport dim provinsi dengan fungsi yang sama, yaitu menambah konektor DW Indonesia, menambah tabel dari database DW Indonesia dengan tabel dim provinsi. Setelah itu oke. Setelah kedua tabel dari dim waktu dan dim provinsi berhasil ditambahkan, langkah selanjutnya adalah melakukan merge ID provinsi dengan key provinsi yang ada pada nama provinsi. Setelah itu kita pilih kolom tabel yang akan kita merge. Pada proses ini kita akan menggunakan ID provinsi karena kita hanya memerlukan ID provinsi dari tabel dim waktu, dim provinsi. Selanjutnya kita juga perlu melakukan merge pada tabel dim waktu dengan key tahun
yang dihubungkan dengan tahun yang ada pada tabel dim waktu, dengan data yang kita ambil adalah ID waktu. Langkah selanjutnya adalah menggabungkannya atau mengekspor data-data yang kita perlukan ke dalam database. Kita perlu menambahkan konektor, menambahkan nama tabel dari database Indonesia ke Fact Economy. Kita dapat memilih tabel atau memilih isi tabel yang kita perlukan, seperti jumlah mikro, kita hubungkan dengan yang ada pada database, jumlah kecil, sehubungan dengan yang ada di database, UMR dengan UMR, TPT dengan rata-rata pengangguran, produk domestik dengan PDRB, begitu pula yang lainnya. Setelah itu, kita dapat meran sehingga akan menghasilkan tabel fact ekonomi yang berisi data-data yang ada dalam UMR. Dari data tersebut, kita dapat melihat ID ekonominya, sehingga kita dapat tahu pertumbuhan UMR-nya atau pertumbuhan TPT-nya atau rasionya. Dari pertumbuhan UMR atau TPT tersebut juga terlihat bahwa ada yang mengalami penurunan atau kenaikan dari nilai-nilai. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil import data dan optimasi pipeline untuk analisis dampak kenaikan UMR terhadap tingkat pengangguran ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan UMR memiliki hubungan yang bervariasi antar provinsi dan antar tahun terhadap tingkat pengangguran. Tidak semua kenaikan UMR secara langsung menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran, karena pengaruhnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan penetapan UMR perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, khususnya tingkat produktivitas dan kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, penggunaan data warehouse terbukti efektif dalam mendukung analisis kebijakan ekonomi berbasis data dan dapat dikembangkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.